Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa sahabatku telah menukar bayinya dengan bayiku. Namun saat itu aku tidak membongkarnya. Aku pergi ke ruang ibu dan bayi, lalu menukar kembali kedua bayi itu ke tempat yang benar. 18 tahun berlalu dan putriku sudah dewasa. Selama bertahun-tahun itu, sahabatku selalu datang setiap hari untuk menjenguk putriku. Setiap kali datang, ia membawa banyak hadiah mahal. Tetapi putrinya sendiri bahkan tidak punya pakaian yang layak untuk dipakai. Aku tak bisa menahan diri dan menasihatinya sedikit. Namun aku sama sekali tidak menyangka bahwa ia justru akan melampiaskan kemarahannya pada putrinya sendiri. Setiap tindakannya terlihat seperti tingkah seorang badut di mataku. Beberapa hari kemudian, upacara kedewasaan kedua gadis itu akan segera diadakan. Ketika sahabatku tahu bahwa aku akan menyerahkan perusahaanku kepada putriku, keserakahan tampak jelas di matanya. Pada saat yang sama, putriku membawa putri aslinya masuk ke kamar. Ia telah menyiapkan sebuah gaun cantik untuk gadis itu sebagai hadiah upacara kedewasaannya. Begitu gadis itu mengenakan gaun tersebut, sahabatku tiba-tiba masuk ke kamar. Melihatnya, ia langsung marah besar. Ia merasa gadis itu sama sekali tidak pantas mengenakan gaun secantik itu. Ia maju dan mencoba melepaskan gaun itu dengan tangannya sendiri. Padahal sejak lama aku sudah menukar kembali kedua anak itu. Namun tetap saja aku tidak bisa diam melihat kejadian itu dan segera menghentikannya. Pada hari upacara kedewasaan, sahabatku datang sangat awal. Ia memeluk putriku dengan hangat. Namun di belakangnya, putrinya sendiri berdiri mengenakan gaun lama yang robek. Ketika ia melihat ada goresan kecil di tangan putriku, ia langsung marah kepadaku dan menyebutku sebagai ibu yang tidak pantas. Tetapi ia sama sekali tidak peduli bahwa tangan putrinya sendiri terluka parah. Yang ada di pikirannya hanyalah bahwa aku akan menyerahkan perusahaan kepada putriku. Saudaranya segera menariknya ke belakang karena takut ekspresi wajahnya akan membongkar segalanya. Aku hanya tersenyum tipis melihat semua itu. Pada saat yang sama, rumah sakit menelepon dan memberitahu bahwa hasil tes DNA sudah siap. Aku tidak sabar dan segera memberi isyarat kepada saudaraku untuk mengambil laporan tersebut. Ketika upacara kedewasaan dimulai, aku mengumumkan di hadapan semua orang bahwa aku akan menyerahkan perusahaanku kepada putriku. Lalu aku memberikan kontrak yang sudah kutandatangani kepada putriku. Sahabatku menjadi gila karena kegirangan. Ia berlari ke atas panggung dan bahkan mendorong putrinya sendiri ke samping. Ia berkata bahwa ia memiliki kejutan khusus untuk putriku. Aku hanya menatapnya diam-diam. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa pertunjukan yang sebenarnya baru saja akan dimulai.